Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Ada yang bisa saya bantu? Baik Bapak, tujuan saya kembali untuk menyelesaikan tugas saya sebagai guru penggerak, yaitu di tugas demonstrasi kontekstual di 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Berarti sudah sampai di modul 3.1 untuk kegiatan di guru penggerak. Ini dalam hal modul 3.1 itu ada hal apa saja yang ingin kita bahas di kegiatan kali ini? Jadi ada beberapa soal nanti yang akan saya paparkan ke Bapak untuk saya wawancarai mengenai kasus-kasus yang terjadi di dalam sekolah yang Bapak pimpin. Oh, berarti berdasarkan pengalaman Iya, berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan di sekolah, ketika ada suatu permasalahan, bagaimana solusi yang tepat, apa tantangan yang dihadapi, berarti seputaran itu yang akan kita bahas ini. Iya, betul. Baik. Ya. Baik. Kira-kira apa yang ingin Ibu tanyakan berkaitan dengan pengalaman saya ketika memimpin di sekolah? Baik, untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi selama ini di sekolah ada beberapa hal yang memang bisa saya lakukan di dalam mengidentifikasi beberapa problema berkaitan dengan dilema-dilema yang kita hadapi di sekolah. Itu salah satunya yaitu sering kita melakukan yang namanya observasi, yaitu pengamatan di lingkungan sekolah itu sendiri. Kemudian kita menerima beberapa informasi ataupun keluhan daripada guru-guru. Kemudian ada juga yang kita terima informasi ataupun beberapa masukan dari komite sekolah ataupun wali siswa. Dari situlah problema yang dalam muncul, kemudian kita mencoba mensikapinya dengan baik sehingga kita bisa memetakan yang mana hal-hal yang menjadi dilema etika kita di sekolah. Baik. Untuk soal berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikannya? Dalam hal pengambilan keputusan, itu kebiasaan kita melibatkan beberapa komponen di sekolah, terutama yang pertama di wali kelas itu sendiri, kemudian guru-guru kita, kemudian juga ada juga yang memang kita mengambil masukan daripada komite sekolah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Baik. Berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Salah satu langkah yang kita hadapi ataupun kita lakukan yang pertama itu melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan dewan guru berkaitan dengan permasalahan yang kita hadapi. Misalnya banyak peserta didik yang memang terlambat pergi sekolah dengan beberapa alasan. Ini kita mencari informasi terlebih dahulu daripada wali siswa kenapa anak-anak ini selalu dia terlambat. Kemudian setelah kita mencari informasi daripada wali siswa, kemudian kita menginput informasi juga dari komite sekolah dan guru sendiri sehingga anak-anak ini bisa sehingga kita bisa mendisiplinkan daripada peserta didik yang terlambat sekolah itu. Solusi Pak. Baik, untuk soal berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, berkaitan dengan keefektifan daripada pengambilan keputusan itu sendiri, hal yang paling berkesan yaitu tentang musyawarah. Dalam mengambil satu keputusan kita harus selalu mengedepankan yang namanya musyawarah, karena dengan musyawarah kita bisa mendapatkan beberapa ide, mendapatkan beberapa masukan daripada baik guru maupun komite sekolah ataupun wali siswa itu sendiri. Intinya kedepankan musyawarah di dalam mengambil satu keputusan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Banyak tantangan yang kita hadapi,
Apalagi ketika memang kita akan mengambil satu keputusan yang mana misalnya seperti anak-anak yang terlambat datang ke sekolah. Kadang-kadang keterlambatan datang ke sekolah itu bukan bersumber daripada peserta itu sendiri. Iya. Nah, bersumbernya daripada orang tua siswa. Boleh jadi orang tua siswa itu tidak membangunkannya, atau orang tua siswa terlambat pulang, misalnya dia pergi nelayan sehingga dia harus pulang pagi sekitar pukul 7 atau 8, sehingga ini menyebabkan anak-anak terlambat ke sekolah. Hal-hal inilah yang harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika kita memutuskan suatu keputusan itu tidak menyakiti daripada peserta didik sendiri dan bisa mengakomodir problema yang terjadi di keluarga daripada peserta didik. Ini kita harus melihat secara komprehensif terhadap permasalahan yang terjadi. Baik. Berikutnya, apakah Bapak memiliki tak kala ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat tersebut ataupun butuh prosedur yang harus Bapak jalankan? Dalam hal mengambil keputusan, kita harus melihat kerumitan daripada permasalahan itu, kasus yang terjadi. Nah, misalnya, ada kala keputusan itu langsung kita bisa mengambil di tempat, kita putuskan. Kemudian ada kala keputusan itu harus kita musyawarahkan terlebih dahulu, sehingga memerlukan yang namanya waktu untuk penyelesaian suatu masalah. Ada kala kita harus mengundang komite sekolah, harus mengundang wali, kemudian harus mengundang pihak-pihak yang lain yang terkait bila memang terjadi permasalahan itu. Berikutnya, Bapak, adakah seseorang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sedikit keperluan dengan Bapak untuk tugas demonstrasi kontekstual 3.1 untuk mewawancari masalah mengenai bagaimana cara Bapak menganalisis kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Apabila ada kasus-kasus yang terjadi yang biasanya dari wali murid ataupun dari masyarakat, alhamdulillah kami dari UPTD SD 16 Biren, yang pertama kami duduk dengan Dewan Guru dan mencari masalah apakah yang kecil ataupun ada yang besar. Alhamdulillah kami tangani dengan kepala yang dingin, dengan tata cara krama, dengan hati yang penuh ikhlas. Mudah-mudahan kasus-kasus yang terjadi di sekolah kami insyaallah terselesaikan. Baik, Bapak. Jadi tujuan saya kemari ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Insyaallah Bapak bisa menjawab satu persatu. Baik, untuk soal yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak? Ya, alhamdulillah kalau masalah moral kami selalu selaku kepala sekolah menyampaikan kepada guru kelas untuk setiap jam mau pulang disampaikan cara moral untuk siswa dan siswi. Apabila ada hal-hal yang ketemu di jalan ataupun ada buah mangga orang, buah jambu, jangan dipetik dan disampaikan jalannya di sebelah kiri. Kalau ada kawan jangan dorong-dorong dan jangan mengambil ada kejatuhan benda-benda yang berharga ataupun punya masyarakat lingkungan jangan dipetik kalau diminta izin. Itulah moral yang kami sampaikan setiap hari. Kemudian di hal lain untuk masalah moral di sekolah, kami waktu membaca Yasin hari Jumat dan Asmaul Husna hari Kamis selalu menyampaikan yang berbentuk akhlakul karimah, supaya anak-anak selalu sering-sering disampaikan moral-moral yang berhubungan dengan kebaikan. Jangan ada bahasa yang keji-keji, kemudian jangan ada yang berdusta, bahasa yang dusta selalu disampaikan. Jangan ada yang di rumah dibawa ke sekolah yang tidak baik.
Kemudian apabila ada di tempat pengajian yang baik disampaikan para guru, tungku dan ustaz, bawa ke sekolah supaya terbiasa anak-anak di sekolah. Itu yang selalu kami sampaikan untuk anak-anak. Baik Bapak. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Jadi ada dua. Apabila memang kadang-kadang tidak sering, kadang-kadang ada, jadi kami panggil yang pertama yang bersangkutan, kami sampaikan secara memaaf-maafkan, saling memaafkan apabila hal kecil jangan dibawa kejauhan ke masyarakat dan sebagainya demi untuk selamatkan kemaslahatan SD Negeri 16 Biren yang kami bina. Mudah-mudahan ada kasus-kasus yang memang ada yang sama menginginkan kemenangan di sebelah pihak, tapi kami bisa menghadapi, bisa memberikan solusi dan bisa diterima oleh kedua belah pihak. InsyaAllah kami selalu menyampaikan kepada yang memang ada hal-hal yang kasus yang memang tidak ada berat, memang tidak ada yang berat. Kalau ada memang ada yang memang tidak kami sanggup menghadapi ataupun memecahkan, kami panggil komite sekolah yang berhubungan atau perangkat desa yang ada di lingkungan SD UPD 16 Biren. Demikian. Berarti diundang yang lebih berkepentingan lagi Pak ya, seperti komite, paksi, atau kaput Pak ya. Baik, terima kasih. Lanjut untuk soalan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Kami sampaikan secara umum untuk lingkungan sekolah. Kadang-kadang ada rapat dari wali murid, kami sampaikan kepada wali murid untuk hal-hal yang memang terganggu sekolah UPTD SD 16 Biren, tolong disampaikan pada masyarakat lain bahwa sama-sama kita bina, kita menjaga kemaslahatan SD UPTD 16 Biren. Kemudian selain itu alhamdulillah tersampaikan. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak diterima oleh masyarakat, semua diterima dan disampaikan kepada masyarakat lain. Baik. Untuk soal yang keempat, hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Jadi yang efektif, insya Allah, kalau ada kadang-kadang siswa-siswi ada kasus misalnya di luar, kemudian dibawa ke sekolah, kemudian kami panggil kedua orang tuanya dan kami sampaikan kalau ada kasus-kasus di luar sekolah jangan dicampur baur dengan jam sekolah. Kalau memang jam sekolah kami dari jam 7:30 sampai jam pulang, ini tanggung jawab kami dari sekolah UPTD SD 16 Biren, Dewan Guru semua. Kalau memang di luar, kami tidak bertanggung jawab. Itu harapan kami yang kami sampaikan kepada wali murid untuk tindak lanjut dalam hal ada masalah-masalah yang kami hadapi. Baik. Untuk soal selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ketangan kadang-kadang kalau memang masa-masa sekarang udah masa IT, kemudian banyak hal-hal yang memang dibawa ke sekolah yang di luar sekolah, apakah mereka mungkin dari siswa-siswi yang melihat di media-media, kemudian terbawa ke sekolah. Alhamdulillah kami antisipasi sedikit-sedikit dalam hal pembinaan. Misalnya ada siswa-siswi kami panggil ke ruang kantor, kemudian dari guru kelas disampaikan dan juga kepala sekolah disampaikan, mudah-mudahan teratasi, tidak akan mengulang lagi. Baik.
Terus Bapak, apakah Bapak memiliki tak kalah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat tersebut tidak sesuai dengan jadwalnya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Apabila ada yang terjadi yang demikian, kami kadang-kadang cepat-cepat menanggapi karena jangan nanti terbaur ke hal-hal yang lain. Maka kami secepatnya walaupun waktunya tidak ada, tapi kami bersedia kapan ada, enggak menentukan waktu. Kalau memang ada waktu kami sampaikan, kami benahi dan kami pecahkan. Kemudian hal-hal yang memang menyangkut dengan kemaslahatan sekolah kami terlasi. Alhamdulillah tidak ada waktu yang khususan. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Alhamdulillah kami dari Dewan Guru selalu kami berkomunikasi, memberi arahan, istilah bahasa keren, asa, asu, asi, selalu kami bertukar pendapat, memberikan saran-saran apabila hal-hal yang memang tidak dilaksanakan dengan sendirian. Alhamdulillah terbantu dari guru-guru agama dan guru-guru senior yang ada di UPTD SD Negeri Nantahbirin. Alhamdulillah. Baik, untuk soal yang terakhir Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Alhamdulillah, kalau memang